Ian Haseks Official. Italia gagal mempertahankan titel juara mereka setelah dikalahkan oleh Swiss dengan 2 gol tanpa balas. Jadi ini akan menjadi sangat unik sekali dan akan sangat menarik untuk Italia. El Shaarawy, Scamacca dan juga Chiesa yang akan bermain di lini depan. Tadi di belakang ada Darmian, Bastoni, Mancini, Di Lorenzo, Barella, Formioli dan juga yang akan mungkin jaga pertandingan ini. Pemirsa, kami dari studio mengucapkan selamat menyaksikan. Timnas Italia menangis pilu setelah disingkirkan Swiss di babak 16 besar. Gembar-gembar Luciano Spalletti untuk mempertahankan gelar akhirnya gagal total. Padahal sang pelatih diprediksi bisa melanjutkan kejayaan yang sudah dibangun Roberto Mancini. Sayangnya keputusan aneh Spalletti justru bikin skuad Azzurri pulang lebih cepat. Ex-Napoli ini dihujat karena salah taktik, hingga asal-asalan memilih pemain di laga penting. Bagaimanakah blunder aneh Luciano Spalletti sampai membuat Italia tersingkir memalukan? Keputusan aneh melepas Roberto Mancini. Kebangkitan timnas Italia langsung dimulai sejak menunjuk Roberto Mancini pada 2018. Pelatih kelahiran Lesi ini dibebankan tugas berat membangun singa yang tertidur. Pasalnya, pasukan biru baru saja gagal lolos ke Piala Dunia 2018 saat dilatih Gianpiero Ventura. Setelah ditunjuk, Mancini langsung tancap gas membawa Italia bangkit. Skuad Azzurri menggila di babak kualifikasi Euro 2020 dengan menyapu bersih semua laga. Italia lolos ke putaran final dengan rekor 100% kemenangan di babak kualifikasi. Selain tampil konsisten, skuad Lazionale di bawah asuhan Mancini juga bermain lebih menyerang. Ex-pelatih Inter Milan ini membuang jauh permainan membosankan skuad Azzurri. Mancini ogah hanya mengandalkan taktik main aman dan serangan balik cepat. Gaya baru Italia di bawah Mancini langsung dipuji oleh Roberto Di Matteo. Strategi baru Mancini sebenarnya bertentangan dengan tradisi Italia.
Namun itu disambut dengan baik oleh para fans. Semua pemain Italia sekarang berani menguasai bola dan memainkan sepak bola yang lebih menyerang. Tutur ex-pelatih Chelsea ini. Pilihan taktik baru Mancini ini ternyata sukses membuat Italia tampil gacor di Euro 2020. Skuad Azzurri mengalahkan negara unggulan seperti Belgia dan Spanyol untuk melaju ke final. Di partai puncak, skuad Azzurri harus menantang tuan rumah Inggris. Meski nggak didukung supporter fanatiknya, Italia tetap mampu mengalahkan skuad tiga singa. Kemenangan skuad Azzurri ditentukan secara dramatis lewat babak adu penalti. Mancini akhirnya membawa Italia memutus kutukan setelah 32 tahun puasa gelar Euro. Sayangnya kesuksesan Roberto Mancini bersama timnas Italia sempat terhenti. Skuad Azzurri secara mengejutkan gagal lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Pasukan biru tersingkir di semifinal playoff usai dikalahkan Makedonia Utara. Gara-gara kekalahan ini, Italia mencetak rekor buruk nggak lolos Piala Dunia 2 kali beruntun. Alhasil, Mancini langsung dijadikan kambing hitam oleh legenda Italia seperti Paolo Di Canio. Saya sangat marah, terlalu banyak kegugupan. Roberto Mancini sudah memperlihatkan kesalahannya sejak pemilihan pemain di menit awal, tutur legenda Italia ini. Merasa bersalah, Mancini sempat berniat mundur dari jabatan pelatih kepala skuad Azzurri. Namun sang pelatih akhirnya tetap bertahan untuk menjadi alenator pasukan biru. Bahkan Mancini punya ambisi besar untuk membalas kegagalan dengan kembali juara di Euro 2024. Kami harus memulainya lagi. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan presiden. Saya adalah pelatih muda dan ingin memenangi Euro untuk kedua kalinya, ucap Mancini. Sayangnya ambisi besar sang pelatih justru dirusak oleh keputusan konyol FIGC. Federasi sepak bola Italia ini tiba-tiba berbuat seenaknya dengan merombak staf kepelatihan Mancini. Beberapa asisten pelatih Mancini dipecah untuk mengurusi timnas kelompok umur. Keputusan aneh FIGC langsung bikin ex-pelatih Manchester City ini mengundurkan diri. Mancini ogah meneruskan kontraknya sebagai pelatih La Nazionale hingga 2026. Sang pelatih kecewa setelah merasa nggak didukung oleh FIGC. Saya menjelaskan bahwa saya butuh dukungan. Pernahkah Anda melihat federasi merubah staf manajer? Saya yang berhak mengubahnya, kata Mancini. Langsung gembar-gembor juara bersama Luciano Spalletti. Setelah kepergian Roberto Mancini, FIGC langsung bergerak cepat mencari alenator baru. Nama Luciano Spalletti akhirnya ditunjuk untuk memimpin skuad Lazionale. FIGC merasa sang pelatih layak melatih skuad Azzurri karena sukses bersama Napoli. Dirinya memecahkan kutukan skuad Partenope yang puasa gelar Scudetto selama 33 tahun terakhir. Spalletti langsung menebar janji manis setelah dipercaya melatih skuad Azzurri. Kami pergi ke Jerman untuk menang, bukan hanya untuk berpartisipasi saja. Sejarah kami mengharuskannya untuk melakukan itu. Saya ingin memenangkan Euro 2024 dan kemudian saya ingin memenangkan Piala Dunia, janji Spalletti. Ucapan optimis Spalletti ini langsung ditanggapi positif oleh Arrigo Sacchi. Spalletti pintar, biarkan dia bekerja. Dia menunjukkan kemampuannya dengan memenangkan Scudetto yang hebat di Napoli dengan hampir 11 pemain yang tidak dikenal. Para pemain Italia harus melakukan apa yang dia katakan tanpa berdebat, kata Sacchi. Namun rencana besar Spalletti menjuarai Euro 2024 ternyata dipandang remeh oleh Carlo Ancelotti. Saya tidak melihat pemain kelas atas atau pemain bintang di skuad Italia, kecuali Gianluigi Donnarumma di bawah Mister Gawang, sindir Ancelotti. Skuad Azzurri juga dianggap nggak bakal kembali juara Euro 2024 oleh Jose Mourinho. Saya nggak percaya, nggak sama sekali. Italia nggak memiliki skuad yang sangat berbakat, dan saya kurang yakin mereka akan juara lagi, ejek Mourinho. Komentar miring Carlo Ancelotti dan Jose Mourinho mulai terbukti di Euro 2024. Dengan materi skuad yang terlalu biasa, skuad Azzurri tampil angin-anginan di fase grup. Pasukan biru sempat kewalahan saat menghadapi Albania di laga pembuka. Sementara di laga kedua, Italia justru harus mengakui keperkasaan Spanyol dengan skor 1-0.
Peluang lolos skuad Lazionale sampai harus dipastikan pada laga terakhir melawan Kroasia. Pasukan biru nyaris tersingkir karena hampir tumbang dari skuad Vatreni. Gol Luka Modric di babak kedua membawa Kroasia unggul hingga injury time. Beruntung bagi Italia, Mattia Zaccagni mencetak gol penyama kedudukan di menit 98. Hasil imbang ini cukup membawa skuad Azzurri lolos ke babak 16 besar. Meski begitu, Luciano Spalletti merasa anak asuhnya sedikit dinaungi keberuntungan. Itu adalah sebuah keajaiban, namun kami juga memperjuangkannya mati-matian. Saya pikir hasil imbang itu adil dan ada keberuntungan untuk bisa mencetak gol di menit terakhir, terang Spalletti. Kelolosan skuad Lazionale ini langsung membungkam mulut besar Jamie Carragher. Pundit CBC Sport ini sempat memprediksi kalau Italia bakal tersingkir dari fase grup. Menurut saya, grup A akan diwakili oleh Spanyol sebagai juara grup. Disusul Kroasia di posisi kedua. Jika semua tim saling mengambil poin, saya kira Italia nggak bakal lolos. Bahkan dari posisi ketiga terbaik, tegas Carragher. Sementara Gianluigi Donnarumma merasa skuad Azzurri semakin membuktikan kualitasnya. Sekarang ada penilaian baik atas kemampuan kami. Kami sudah melewati sebuah grup yang sangat sulit. Semua orang berpikir kami tamat, tapi kami memberikan segalanya dan lolos. Hal itu mendongkrak kepercayaan diri dan motivasi kami, ucap Donnarumma. Dihancurkan kuda hitam paling diremehkan. Gembar-gembor timnas Italia ternyata nggak terbukti sama sekali di babak 16 besar. Keberuntungan skuad Azzurri langsung habis total setelah kalah 2-0 dari Swiss. Remo Freuler dan Ruben Vargas menjadi aktor yang menghancurkan ambisi Italia. Skuad asuhan Murat Yakin bahkan lebih berani mendominasi pertandingan. Lini tengah Swiss yang dipimpin Granit Xhaka dan Remo Freuler menang telak. Kedua pemain ini tampil lebih dominan dibanding para gelandang skuad Azzurri. Pasukan Lanati juga memborbardir gawang Gianluigi Donnarumma dengan 16 tembakan. Kalah dominan dibanding Swiss membuat Italia semakin dihujat habis-habisan. Pasalnya, pasukan Lanati bukan tim kuda hitam unggulan di Euro 2024. Superkomputer milik Opta memprediksi kekuatan Swiss lebih rendah dibanding Turki dan Kroasia. Pasukan Lanati juga berhasil membungkam mulut besar Spalletti sebelum babak 16 besar. Sang pelatih awalnya berjanji bakal mengeluarkan seluruh kekuatan skuad Azzurri. Kami belum mampu menunjukkan semua potensi kami sejauh ini, atau lebih tepatnya hanya mampu menunjukkannya sekilas, tutur Spalletti. Selain itu, pelatih berkepala pelontos ini juga gagal membuktikan prediksi Opta. Padahal Italia dijagokan berpeluang lolos ke perempat final dengan presentase 47,8%. Kekalahan dari Swiss juga memaksa Spalletti mengakui kelemahan permainan anak asuhnya. Yang membuat perbedaan adalah tempo permainan. Kami terlalu lamban dibandingkan Swiss di babak pertama. Bahkan secara individu ada perbedaan dalam tempat pergerakan dan perebutan bola. Setelah dipaksa pulang lebih cepat, Spalletti berjanji akan bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab. Kami gagal karena gagal memilih komposisi tim dengan baik, bukan karena pemainnya, tambah Spalletti. Memaksa pakai formasi kurang gacor. Strategi Luciano Spalletti kembali disorot tajam usai dikalahkan Swiss. Pelatih kelahiran Sertaldo ini kembali memaksa skuad Azzurri bermain dengan skema 4 back. Padahal skuad Azzurri sempat tampil menjanjikan saat melawan Kroasia dengan skema 3 back. Sayangnya Spalletti terlalu bernafsu menerapkan formasi 4 back andalannya. Pelatih 65 tahun ini masih berusaha keras memakai filosofi Napoli saat juara Serie A 2022-2023. Saat itu, klub asal kota Naples ini menguasai Liga Italia dengan skema 4 back. Cara yang sama ingin dipakai Spalletti untuk membawa Italia bersaing di Euro 2024. Sayangnya, skema 4 back ternyata kurang cocok dengan komposisi skuad Azzurri. Pasalnya, Italia diperkuat banyak pemain yang terbiasa memainkan skema 3 back. Sebut saja Alessandro Bastoni.
Federico Di Marco, dan Matteo Darmian. Ketiganya terbiasa bermain di skema 3 back bersama Inter Milan asuhan Simone Inzaghi. Gara-gara skema 4 back, Bastoni sampai harus bermain di posisi back tengah kanan. Padahal sang pemain lebih nyaman bermain di posisi back tengah kiri karena berkaki kidal. Selain itu ada Alessandro Buongiorno yang sempat dipaksa Spalletti bermain di skema 4 back. Sementara bersama Torino, sang pemain lebih fasih bermain dengan skema 3 back. Hasilnya, Buongiorno nggak masuk ke dalam rencana Spalletti di Euro 2024. Padahal pemain 25 tahun ini selalu menjadi kunci skuad Il Toro di Serie A musim lalu. Julian Lauren selaku pundit ESPN mengecam blunder taktik dari Spalletti. Spalletti benar-benar mengacaukan taktiknya sendiri. Kembali bermain dengan skema 4 back setelah memakai skema 3 back melawan Kroasia. Pertahanan mereka sangat buruk. Keras kepala memainkan pemain kurang kontribusi. Selain blunder memilih formasi, Luciano Spalletti juga dihujat karena salah pilih pemain. Allenator skuad Azzurri ini keras kepala memasang beberapa pemain kurang kontribusi. Sebut saja Giovanni Di Lorenzo yang terus dipasang padahal tampil buruk. Banyak netizen langsung menjuluki pemain Napoli ini sebagai anak kesayangan Spalletti. Pasalnya Di Lorenzo menjadi andalan sang pelatih saat juara Serie A 2022-2023 bersama Napoli. Padahal pemain 30 tahun ini menjadi titik lemah skuad Azzurri saat melawan Swiss. Dilansir dari situs WhoScored, pasukan Lanati sering mengincar sisi kanan yang dijaga Di Lorenzo. Serangan anak asuh Murat Yakin beberapa kali gagal dihalau sang pemain. Alhasil, permainan buruk Di Lorenzo terlihat saat proses gol pertama Swiss. Sang pemain gagal menghentikan Ruben Vargas yang menari-nari dengan gocekannya di sisi kanan Italia. Winger 25 tahun ini akhirnya melepaskan asis cantik yang langsung dikonversi oleh Remo Freuler. Bukan hanya itu, gol kedua Swiss juga berasal dari posisi yang dikawal Di Lorenzo. Kali ini giliran Vargas yang menipu Di Lorenzo sebelum melepas tembakan roket ke gawang Italia. Dilansir dari Fotmob, Di Lorenzo 7 kali kehilangan bola serta 1 kali digocek lawan. Pemain Napoli ini sudah jadi incaran lawan sejak laga pembuka melawan Albania. Bahkan saat menghadapi Spanyol, Di Lorenzo dieksploitasi habis-habisan oleh Marco Kurela dan Nico Williams. Spalletti sendiri juga dihujat karena nggak mencoba bek sayap kanan lainnya. Padahal di bangku cadangan masih ada Raul Bellanova yang tampil moncer bersama Torino. Selain itu, Spalletti juga dianggap blunder nggak membawa David Calabria. Meski performanya sedang turun, Kapten AC Milan ini dianggap lebih layak tampil ketimbang Di Lorenzo. Gara-gara mengabaikan Calabria, Spalletti dituduh terkena karma akibat nggak membawa pemain AC Milan. Komposisi taktik Luciano Spalletti semakin disorot negatif karena asal-asalan memilih starting line up. Di laga krusial melawan Swiss, sang pelatih malah menurunkan Niccolò Fagioli. Gelandang Juventus ini memang sudah diprediksi bakal starter di babak 16 besar. Pasalnya, Spalletti sempat memberikan kode dengan memuji kualitas Fagioli. Fagioli memiliki cara yang alami dan tenang dalam melakukan sesuatu, sehingga tampaknya sangat cocok untuk peran tersebut. Ini hanya soal keberanian memberinya ruang, ucap Spalletti. Padahal gelandang Juventus ini baru kembali dari hukuman berat. Fagioli disangsi larangan bermain selama 7 bulan akibat bermain judi ilegal. Alhasil pemain kelahiran Piacenza ini dianggap nggak layak diturunkan sebagai starter. Benar saja, Fagioli kewalahan menghadapi performa gila dari lini tengah Swiss. Sang pemain bahkan kehilangan penguasaan bola sebanyak 18 kali. Keputusan Spalletti memainkan Fagioli dianggap blunder konyol, padahal bisa menurunkan pemain lain. Masih ada Lorenzo Pellegrini yang lebih berpengalaman untuk starter. Pemain 28 tahun ini sukses menjadi tulang punggung permainan AS Roma di musim lalu. Selain itu ada Jorginho yang punya segudang pengalaman memimpin lini tengah Italia. Pemain Arsenal ini dinilai lebih bisa memberikan ketenangan dibanding Fagioli. Selain Jorginho dan Pellegrini, Spalletti juga mengabaikan Manuel Locatelli. Gelandang Juventus ini nggak dibawa ke Euro 2024 karena dinilai kurang cocok dengan skema sang pelatih. Spalletti juga asal-asalan memilih komposisi di lini pertahanan saat melawan Swiss. Dirinya malah memasang Matteo Darmian sebagai bek sayap kiri.
Padahal ex-pemain Torino ini lebih nyaman tampil di posisi bek sayap kanan. Kemudian Spalletti juga dikecam karena tiba-tiba menurunkan Gianluca Mancini. Pemain AS Roma ini diturunkan untuk menggantikan Riccardo Calafiori yang terkena akumulasi kartu. Padahal Spalletti masih punya Alessandro Buongiorno yang lebih bisa diandalkan. Dengan kegagalan Italia di Euro 2024, apakah timnas Italia bakal semakin hancur jika terus dilatih Luciano Spalletti? Ian Hasex Official.